Pembacaan pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat ke-12 hingga ayat yang ke-17. Ibrani, pasal yang ke-12, ayat ke-12 hingga ayat yang ke-17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecot tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau memelihara kami sebelum ini. Dan firman-Mu yang adalah kebenaran, beri kami kehidupan. Dan sehingga pada hari ini kami datang kembali di sini untuk menyembah Engkau dan mendengar ajaran daripada firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di dalam rumah doa ini. Sementara mereka mendengar firman-Mu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang kami dengar. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun daripada firman-Mu jatuh di tempat yang lain, melainkan hanya jatuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami semua, katakan amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajaran pada kitab Ibrani dan terambil daripada Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga ayat 17 dengan tajuk bangkit untuk membangun kembali. Nah, dalam khutbah minggu yang lalu mengingatkan kepada kita mengenai beberapa perkara. Jika kita berserah kepada kedaulatan, kasih dan penjagaan Allah, kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa, tetapi kita akan teguh dalam iman, bertanding dalam pertandingan yang baik. Dan yang ketiga, khutbah minggu lalu mengingatkan kepada kita tentang menyelesaikan perjalanan kita dan mengakhiri dengan baik. Jadi penghujungnya itu kita menuai apa yang baik. Dan yang baik itu memuliakan Bapa, yaitu Bapa kita di surga. Dan terakhir, khutbah minggu lalu mengingatkan kepada kita bahwa kita boleh hidup dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Nah, pada minggu ini kita akan meneruskan dengan ajaran yang sama tentang bagaimana semua ini dapat berhasil. Nah, saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, bagaimana kita bangkit lalu membangun kembali? Nah, ada dua perkara yang kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, bangkit untuk terus melangkah maju. Lalu yang kedua, bina semula dan kita mengusahakannya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga ayat 13. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, mula. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara yang dikasih dalam Kristus, bagaimana kita bangkit dan terus melangkah maju kalau tangan kita tidak kuat?
Apatah lagi kalau lutut kita itu goyah. Nah, saya punya pengalaman sewaktu pelayanan, saya memandu kereta dan melalui Bukit Bukau, Bakas, jalan raya untuk mengambil kayu balak di kawasan daerah Kuamut. Waktu saya menuruni bukit yang begitu curam dan di kiri kanan ada curam yang dalam, tiba-tiba kereta yang saya pandu itu terus meluncur karena tanahnya itu cukup licin. Ya. Jadi bagi saudara dan saudari yang pernah memandu di daerah pedalaman yang tanahnya itu tidak berbatu, kamu mengerti. Ya. Dan kendaraan itu saya tidak boleh kawal. Kalau jatuh ke kiri, itu jurang yang dalam. Kalau jatuh ke sebelah kanan, itu pun jurang yang dalam sekali. Dan kalau saya jatuh di sana, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu di mana saya berada. Nah, saudara, ketika kereta itu meluncur dari atas turun ke bawah, pada mulanya kaki saya itu masih lagi kuat, tangan saya masih boleh kawal tuh steering kereta, tapi bila saya terhenti karena masuk di satu lubang yang besar dan kereta terhantak dan saya pun ikut terhantak, kepala saya pun terhentak di cermin pada waktu itu dan kereta injinnya mati dan kemudian kereta itu berhenti meluncur ke bawah dan saya sungguh mengucap syukur karena Tuhan menyelamatkan saya pada waktu itu. Tapi setelah 3 menit daripada itu, kaki saya mulai bergegar. Lutut saya itu tidak kuat sudah untuk keluar daripada kereta. Sementara tangan saya pun bergetar-getar ya. Ya, orang bilang ya bergegar sudah. Saya tidak tahu apa yang saya membuat pada waktu itu. Karena ketakutan itu sudah mulai datang kepada saya dan bila saya ingat isi saya, syukur Tuhan dia belum masanya jadi janda. Tapi walaupun dalam keadaan itu memang saya akui, saya sungguh cemas. Tangan saya terkatar-katar, lutut saya sudah goyah, ya, bergegar, dan saya tidak tahu apa yang saya mau cakap pada waktu itu. Selain daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Kristus, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Setelah beberapa menit, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa. Saya kembali kuat. Dan start engine semula, kemudian pasang low gear, dan teruskan perjalanan ke daerah Kuamut. Dan saya tiba di sana dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Kristus, kadang-kadang kita menghadapi cebaran-cebaran di dalam kehidupan harian kita. Sehingga kita rasa cemas, rasa takut, tetapi firman Tuhan sini mengingatkan kepada kita, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya kita berharap kepada Tuhan itu sendiri. Di dalam Yosua, kitab Yosua pasal yang pertama ayat 9. Firman Tuhan mengatakan di sana, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Waktu itu Yosua diberi tugas yang besar, tugas yang berat untuk memimpin generasinya menyeberang ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu ada banyak cabaran yang menunggu, yaitu mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa asing yang tidak kenal kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan memberi keyakinan kepada Yosua supaya dia jangan kecut, jangan tawar hati, sebab
Tuhan menyertai mereka. Tuhan memilih bangsa ini, menuntun bangsa ini, dan tanah perjanjian sudah ada yang dijanjikan kepada Tuhan. Dan seharusnya Yosua jangan kecil hati atau tawar hati atau takut hati, takut kepada para musuh, karena Tuhan menyertai dia. Dan saudara yang kasih dalam Kristus, ketika penulis kitab Ibrani ini menulis ayat ini, sebetulnya jemaat Ibrani pada waktu itu mereka berhadapan dengan para musuh ataupun orang-orang yang tidak kenal kepada Tuhan pada waktu itu. Mereka sudah mulai tawar hati, mereka sudah berputus asa. Sebab itu penulis kitab ini mengatakan, jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkanlah tanganmu, teguhkanlah lututmu yang bergoyah. Saudara yang dalam Kristus, bagaimana kita bangkit lalu membangun kembali? Nah, ada beberapa perkara yang kita lihat dalam ayat yang selanjutnya, yaitu dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, yaitu kita bina semula dan terus berusaha. Mari kita baca ayat 14 dan ayat 15. Bersama-sama kita baca, 1, 2 mula. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, apakah yang kita usahakan untuk membina semula dari kelemahan-kelemahan kita? Nah, pertama perhatikan ayat berusahalah. Berusahalah di sini bukan bermaksud untuk mendapatkan hidup kekal itu. Berusahalah di sini maksudnya adalah seperti ini. Kita menerima biji benih. Nah, biji benih itu di dalamnya itu ada senyawa. Bila kita tanam, ianya akan bertumbuh. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan senyawa dalam biji benih itu. Biji benih itu sudah ada senyawanya sendiri. Kita hanya mengusahakannya untuk menanam. Lalu kita memelihara seperti memupuk, membersihkan rumput-rumput, ataupun kita siram racun, serangga atau sembur, ya bukan siram, sembur. Ya, supaya tidak disarang oleh serangga, perusak. Ya, itu kita usahakan, kita pelihara. Tetapi benih itu sendiri ada senyawanya. Tidak perlu kita usahakan, hanya kita menanamkannya dan kita memelihara benih yang bakal bertumbuh dan akhirnya akan berbuah. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam surat ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani yang sudah kenal kepada Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah memiliki hidup yang kekal di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Seperti firman Tuhan mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saudara dan saya memiliki hidup itu. Dan hidup itu yang disebut hidup sejati dan kekal, itu yang kita mau pelihara, yaitu menjaga hubungan dengan Bapa kita di surga melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita. Nah, penulis kitab Ibrani dia mengatakan berusahalah, yaitu kita pelihara hubungan kita dengan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang pertama, apa yang kita usahakan, apa yang kita mau pelihara di dalam kehidupan rohani kita, yaitu hidup
damai dengan semua orang. Bersama dengan saya, 1, 2 mula. Hidup damai dengan semua orang. Nah, hidup damai dengan semua orang ini satu perkara yang bukan senang. Bukan mudah. Apatah lagi kalau kita pernah sakit hati kepada seorang itu, dan mungkin orang itu pun belum pernah minta maaf kepada kita. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ini bukan sesuatu yang mustahil. Ada amin? Saya dengan saudara, Tuhan akan beri kekuatan untuk melakukan perdamaian dengan seorang itu. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24, mari kita baca bersama-sama, 1, 2 mula. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini adalah panggilan pemuridan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian juga hari ini, firman Tuhan ini adalah panggilan untuk kita semua. Mau menjadi seorang murid. Bila kita menjadi seorang murid, perkara yang pertama di sana ialah ia harus menyangkal dirinya. Nah, apa maksud harus menyangkal dirinya? Memikul salibnya dan mengikut aku. Maksudnya ialah setiap kita yang masih mempunyai keiguhan, masih menyimpan dendam, dan terutama sekali masih dikuasai oleh keiguhan itu. Itu adalah pribadi manusia kita. Itu yang kita mau sangkal. Itu yang kita mau tanggalkan. Kita mau tinggalkan semuanya itu. Dan kemudian memikul salib Kristus. Memikul salib Kristus artinya, pertama kita tahu dan kita mengerti, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Kalau Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia, ketika kita berdosa, maka hal yang sama kita perbuat kepada saudara kita yang lain. Ada amin? Terutama sekali bagi kita, ada teman kita ataupun jiran-jiran kita, hubungannya tidak berapa baik. Maka kita ini sebagai murid-murid Kristus, orang-orang Kristen, baik kita memulakan perdamaian itu. Sebab seperti kata firman Tuhan tadi, Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Dia telah mati di atas kayu salib sebelum kita lahir pada hari ini. Ada amin? Itu berlaku 2000 tahun yang lalu. Saya percaya di sini tidak ada yang lahir tahun 2000 yang lepas. Ya, rata-rata di sini 60, 70 tahun, 80 tahun. Ya. Yesus sudah mati terlebih dahulu bagi kita di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada kita. Maka sebab itu, mari kita mulai hubungan itu dengan kasih. Ingatlah bahwa surat ini ditulis ketika orang Kristen menghadapi penganiayaan dari setiap sudut. Mereka dituduh, dianiaya, bahkan dijadikan kambing hitam. Nah, kambing hitam ini maksudnya orang itu tidak berbuat salah apa-apa. Tetapi kesilapan orang lain itu ditimpahkan kepada orang yang lemah ini. Karena biasanya orang lemah itu tidak tahu bagaimana membela diri. Nah, bayangkan macam hari ini ya. Contohnya ini orang yang tidak punya uang apa-apa. Dia dituduh. Tetapi dia tidak punya peguam bela. Nah, karena dia tidak mampu. Jadi orang mulai berpikir, kita timpakan saja. Ataupun kita bela dia,
kita tuduh, biar dia menanggung kesalahan itu. Nah itu maksudnya dikambing hitamkan. Saudara dan yang dikasih dalam Kristus, itu yang berlaku jemaat pada waktu itu. Dan hari ini, saudara yang dikasih dalam Kristus, sekalipun kita mengalami hal-hal seperti begini, ini bukan suatu yang ringan. Ini sudah tentu berat. Bukan semua orang mengalami ini, tetapi mungkin ada 1-2 orang di antara kita yang pernah mengalami pengalaman seperti ini. Tetapi inilah artinya mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Memikul salib. Saudara yang dikasih dalam Kristus, Tuhan mengasihi kita, maka demikianlah kita mengasihi sesama kita, bahkan jiran-jiran kita. Perintah Allah ialah hidup damai dengan semua orang. Dan itu sudah tentu bertentangan dengan budaya hari ini. Nah, bukan bermaksud semua itu menzalimi antara studi yang lain, tidak. Tetapi inilah yang sedang berlaku dalam dunia ini. Ada budaya-budaya yang perlu kita berhadapan dan terpaksa memikul salib Kristus. Artinya kita menderita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dalam Kristus, ia sebenarnya tuntutan yang tinggi. Dan bagi setengah orang ianya adalah salib yang berat untuk dipikul. Kenapa? Karena lebih mudah untuk berdendam. Kan itu lebih senang. Lebih mudah menyimpan perasaan benci daripada memikul salib Kristus itu. Tetapi inilah cabaran untuk kita. Bagaimana kita mau membina semula, membangun semula kehidupan rohani kita, kehidupan rohani dalam keluarga kita, kehidupan rohani dalam gereja kita, bahkan kehidupan rohani di dalam masyarakat kita. Kita harus memikul salib Kristus, membina semula, dan berusaha dengan pimpinan daripada Roh Tuhan sendiri. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, mengejar kekudusan ini juga bertentangan dengan budaya hari ini. Berbeza daripada dunia ini. Nah, saya tidak mau ulas lebih lanjut mengenai budaya yang tidak sihat pada hari ini. Saudara tahu itu tidak jauh di ujung jari kita. Budaya-budaya yang seharusnya tidak berlaku atau tidak pantas kita lakukan, bukan hanya bertentangan dengan norma-norma tersisi kehidupan harian kita, bahkan juga itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Kristus, jika harga pertama pemuridan adalah untuk berdamai dengan musuh, itu adalah sukar, maka yang kedua ini, yaitu hidup untuk kudus bagi Tuhan, itu jauh lebih sukar. Kekudusan dalam konteks ini bermaksud berbeza daripada dunia ini. Seperti yang dimaksudkan tadi, menjadi kudus adalah harus menjadi bertentangan dengan budaya daripada dunia ini. Yang tidak menghormati sesama antara studi yang lain, tidak menghormati hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ada satu perkataan daripada bahasa Yunani disebut hagiasmos atau maksudnya pengudusan. Nah, daripada kata hagiasmos ini itu bermaksud proses secara progresif diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, seperti benih tadi, bila kita tanam, ianya akan bertumbuh dan bertumbuh menjadi matang lalu berbuah. Nah, itu berlangsung.
Nah, sama juga dalam kehidupan rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pengudusan dalam kehidupan kita itu secara progresif diubah oleh Tuhan dari hari ke hari, dari masa ke masa. Saudara yang saya dalam Kristus, mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2 mula. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Semakin itu progresif. Yang sedang berlangsung dari masa ke masa dan seterusnya. Sehingga kita benar-benar serupa dengan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Sebab itu kita disebut anak-anak Allah. Ada amin? Mula-mula saya tidak mengerti. Orang Kristen itu dipanggil anak-anak Allah. Baru-baru ini yang di Pertuan Agung baru saja melawat Borneo, bukan? Coba kalau yang di Pertuan Agung, hai anakku, betapa gembira ya. Sedangkan yang di Pertuan Agung bagi Selaman itu cukup menggembirakan ya. Penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak ya. Mereka berteriak ya, mereka senang hati ya. Karena ya kita punya raja menyantuni mereka. Nah, apatah lagi kita kalau kita disebut anak raja atas segala raja. Ya. Anak-anak Allah. Saudara yang saya dalam Kristus, inilah panggilan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita diubah semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita ini adalah anak. Seperti Bapa, demikianlah anaknya. Ya, anak itu serupa dengan Bapa. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara yang dikasih dalam Kristus, bagaimana kita bangkit, bagaimana kita membina semula? Jawabannya ialah kita mengizinkan Allah untuk terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mengubah kita sedikit demi sedikit, hari demi hari, sehingga kita mencapai apa yang Alkitab katakan, yaitu kesempurnaan atau kedewasaan, kematangan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sebab itu kita mendorong anggota-anggota kita untuk terus mengikuti kelompok sel, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja seperti pengumuman tadi ada seminar-seminar. Nah, ini adalah antara cara lain bagaimana kita terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Ini adalah antara cara lain bagaimana kita dibangun melalui firman Tuhan. Sementara Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita supaya dibina semula dan terus berusaha menjalani kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang Kristen. Yaitu jangan menjauhkan diri. Ya. Bersama-sama dengan saya 1, 2 mula. Jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri daripada persekutuan-persekutuan orang Kristen. Jangan menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kekacauan, dan yang mencemarkan banyak orang. Kasih karunia itu bukan tidak ada nilai.
Kasih karunia itu sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti, atau mungkin kita lupa bahwa kasih karunia itu sebetulnya telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Darahnya yang kudus itu telah membayar, telah menebus kita daripada dosa-dosa kita. Nah, ini kasih karunia. Nah, saya ambil contoh. Waktu saya masih bersekolah, tingkatan 1 sampai tingkatan 3, kemudian pindah lagi sekolah di Bandar, tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Ya. Nah, kalau di kampung itu sekolahnya itu biasalah. Ya. Awal-mula sekolah dulu ya. Nah, dindingnya pun dinding kayu, lantainya pun itu lantai bambu. Ya. Jadi itu tidak terasa ya. Tetapi setelah saya bersekolah di Bandar, wah itu pertama kali saya nampak bangunan yang cantik ya. Tapi apa yang berlaku? Bangunan sekolah itu bangunan yang baru ya. Apa yang berlaku? Pintu tandas itu tumbang. Tandasnya itu pun, itu yang tidak payahlah saya cakap ya. Tidak ada rasa tanggung jawab daripada murid-murid waktu itu. Ya. Dinding itu dicunting di sana sini. Betul, itu adalah percuma. Kerajaan sediakan. Tetapi murid-murid pada waktu itu tidak mengerti bahwa ini sebetulnya sudah dibayar. Bangunan itu tidak akan berdiri sendiri kalau tidak dibayar. Itu ada cost-nya untuk membangun bangunan itu. Tetapi anak-anak tidak mengerti. Nah, kadang-kadang di rumah juga sama. Orang tua kita sediakan makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, ya. Dan ada banyak lagi kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh orang tua kita. Tapi kadang-kadang sebagai anak-anak tidak mengerti, tidak bertanggung jawab. Kasut hilang barangkali, piring pecah sini, apalagi pakaian ya tidak dikemas dengan bagus-bagus dan banyak lagi. Seolah-olah anak itu tidak tahu apa pengorbanan orang tuanya. Semua apa yang ada dalam rumah itu ada cost-nya. Ada harganya. Nah, kadang-kadang cara hidup begini, itu juga berlaku di dalam kehidupan harian kita sebagai orang Kristen. Kita lupa kasih karunia daripada Allah. Kitab Ibrani mengingatkan kepada kita, jangan lupa akan kasih karunia Allah. Jangan menjauh daripada kasih karunia Allah. Justru oleh kasih karunia Allah itu kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mau dirubah oleh Tuhan. Semakin serupa dengan gambar Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Kristus, selanjutnya jagalah supaya jangan ada seorang pun, yaitu bermaksud marilah kita saling menjaga, saling menolong, saling mendorong, saling mengingatkan, ataupun memperbetulkan. Sama seperti seorang yang berdiri di tepi lungkang ataupun di tepi jurang. Kita ingatkan dia, saudara, tempat itu bahaya. Mungkin dia tidak tahu tempat itu adalah tempat yang bahaya bagi dia. Tetapi kita ingatkan dia. Nah, demikian juga dalam hal kehidupan rohani kita. Biasanya kita senang untuk ingatkan orang lain. Itu mudah kita ingatkan ya. Tapi kadang-kadang kita ini susah mau diingatkan. Kalau kita ingatkan orang lain, jangan buat ini, itu mudah. Tapi kalau kita diingatkan, jangan buat itu. Mungkin kita akan tersinggung. Tapi saudara yang dikasih dalam Kristus, inilah praktik mengusahakan di dalam kehidupan rohani kita.
jangan menjauhkan diri daripada peranan kita sebagai orang Kristen. Saling mendorong antara satu dengan yang lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, karena kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Ingat, ada 5 amaran yang kita sudah dengar sebelum ini. Dari khutbah-khutbah sebelumnya. Amaran-amaran daripada kitab Ibrani. Yang pertama dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Hanyut di bawah arus. Yaitu arus pencubaan-pencubaan daripada dunia ini. Jangan hanyut di bawah arus. Oke, kita katakan bersama-sama 1, 2 mula. Jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi, maksud arus di sini adalah pengaruh dunia ini. Dan sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, arus dunia itu bukan jauh di sungai, bukan jauh di laut. Itu ada di ujung telunjuk jarimu. Dekat sekali arus itu. Jangan hanyut di bawah arus pengaruh dunia. Yang kedua, dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 mengenai kekerasan hati. Sama-sama kita sebut, boleh bacakan? Ya, oke. Kita baca sama-sama. Janganlah keraskan hatimu. Ya. Masih ingat tanah yang sudah keras, walaupun disiram berkali-kali, airnya mengalir saja. Itu mengambil masa. Mungkin beberapa liter air dituang, baru tanahnya itu mulai lembut. Itu pun belum tentu ya, kalau sudah keras. Nah, seperti mana ilustrasi dalam khutbah-khutbah sebelum ini, di tanah Afrika, tempat yang kering kuntang itu, ya, itu bukan senang untuk menjadi lembut kembali. Kalau sudah menjadi keras, itu sebetulnya lebih susah untuk menjadi lembut. Lebih mudah menjadi keras, tetapi untuk menjadi lembut itu mungkin lebih susah. Nah, kitab Ibrani mengingatkan, janganlah keraskan hatimu. Yang ketiga, hal memberontak. Ibrani pasal 6 ayat 12. Bersama-sama, janganlah menjadi lamban. Maksudnya, apa orang bilang ya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak mau mendengar, ada sikap memberontak. Yang keempat, merimihkan. Ibrani pasal 10 ayat 35. Bersama, jangan merimihkan. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kita saja. Khutbah-khutbah sebelum ini. Satu perkara, bila kita merimihkan, saya secara pribadi itu sungguh menyinggung perasaan Tuhan. Mungkin saudara pun merasakan seperti tidak dihormati. Kamu melakukan sesuatu yang terbaik bagi seseorang itu. Kamu berikan yang terbaik bagi seseorang itu. Kamu kurbankan masamu untuk seseorang itu. Bahkan engkau memberi berapa sejumlah uang bagi seseorang itu. Tapi akhirnya anak ini tidak mau belajar. Dia meruku, dia punting sekolah. Kerja rumahnya dia tidak buat. Dia remehkan. Pertolongan daripada orang ataupun pengorbanan daripada orang tuanya. Bagi ibu bapak di sini, apa perasaan kamu? Kamu rasa tidak dihormati. Kamu rasa tidak dihargai. Seolah-olah kamu bukan dekat dengan dia. Nah, seperti begitu perasaan Tuhan itu ya. Bila kita merimihkan kematian Yesus di atas kayu salib. Bila kita merimihkan darahnya yang tercurah dari atas kayu salib. Saudara mengerti apa perasaan Tuhan kita. Dan inilah yang disuarakan dalam kitab Ibrani ini.
mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Sebagai seorang Kristen, kita harus selalu mengingati betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Seperti kata Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Ini adalah kasih Allah. Maka saudara, dalam Ibrani 10 ayat 35 ini mengingatkan kepada kita, jangan meremehkan. Peringatan yang kelima dari Ibrani pasal 13 ayat 9, terpesong. Ya. Bersama dengan saya, janganlah kamu disesatkan atau terpesong. Jangan mengikuti jalan yang lain. Alkitab berbicara tentang Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya ulangi. Alkitab bercakap tentang Yesus. Baik dalam perjanjian lama dan kemudian dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru bercakap tentang Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita melihat Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, mempraktikkan apa yang diajarkan dalam Alkitab, itu maksudnya kita mau mengikut Yesus. Jalannya satu saja. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan. Dia tidak bercakap tentang jalan yang lain. Akulah jalan. Jadi selagi kita mengikuti Yesus, kita mengikuti jalan yang benar, jalan yang hidup. Ada amin? Bukan jalan yang salah. Bukan jalan yang mati. Tetapi jalan yang benar. Jalan yang mendatangkan kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita saling menjaga. Dengan peringatan-peringatan sebentar tadi, 5 peringatan. Mari kita berusaha untuk saling menolong agar kita menjadi kuat dalam iman kita. Kesimpulannya ialah, apakah tujuan kita? Bangkit dan membangun kembali. Nah, tujuan kita ialah panggilan hakiki ataupun panggilan yang paling asas terhadap gereja itu sendiri. Yaitu gereja terpanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus sendiri. Gereja terpanggil untuk menunaikan amanat agung daripada Tuhan. Yaitu memberitakan kabar baik. Bagaimana mungkin kita dapat memberitakan kabar baik? Kita harus membangun kehidupan rohani kita. Bangkit dan membangun kembali. Saudara, rumah doa ini tidak berdiri dengan sendiri. Tetapi ini dibangun dengan iman. Dan mari kita terus bangkit dan membangun kembali untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti mana tugas hakiki panggilan rumah doa ini berkongsi tentang kabar baik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Memandangkan jiwa ada 2 perkara. Menjangkau dunia yang hilang, yaitu orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Yang kedua, menjangkau domba yang hilang. Orang-orang yang percaya sebelum ini, tapi sudah menjauh daripada Tuhan. Sudah tawar hatinya. Saudara, kita adalah garam. Dan mari kita mendekat, mengunjungi mereka sebagai garam. Biarlah mereka menjadi orang yang gairah. Orang yang bersemangat semula untuk mengikuti Tuhan. Sekarang masanya untuk kita bangkit dan bina semula gereja-gereja kita, dalam diocese kita,
kita lakukan dengan dua cara seperti tadi. Kita menjangkau mereka yang belum mendengar Injil atau kabar baik daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita menjangkau ataupun mencari jiran-jiran kita, bahkan mungkin saudara mara kita sendiri yang telah tawar hati, yang tidak lagi mengikuti Tuhan. Mari kita berkongsi dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen untuk terus mendorong mereka, menguatkan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, singkatnya, maksud memenangkan jiwa itu ialah menjangkau domba yang hilang, yaitu salah satu caranya ialah menolong satu sama lain agar tidak menjauh diri daripada kasih karunia Allah. Jadi kita menyuruh kepada semua jemaat untuk bangkit. Dan marilah kita menetapkan hati kita untuk berusaha memenangkan lebih banyak jiwa lagi melalui kehidupan rohani kita. Nah, pada pagi hari ini, pada tengah hari ini, saya akan menjemput khusus pelajar-pelajar daripada universiti, karena kamu adalah orang-orang yang penting untuk membangun masyarakat kita dan sudah tentu juga membangun kehidupan rohani kita dalam masyarakat kita. Sementara kamu bekerja di mana-mana saja. Jadi bagi mereka pelajar-pelajar universiti ataupun pelajar-pelajar college, ya saya minta kamu maju ke depan. Kita mau berdoa sempena Hari Malaysia ini. Karena kamu punya tanggung jawab dan kamu akan berhadapan mungkin banyak cebaran-cebaran. Ya. Saya tahu mulai minggu depan ada di antara kamu yang mulai kembali untuk kembali ke universiti kamu ataupun college-college. Ya. Sila maju ke depan, jangan malu. Ya. Nah, sementara kita menyanyikan lagu ini, pelajar-pelajar universiti, mahasiswa-mahasiswi, maju. Siapa lagi? Yang lepasan yang tingkatan 6 pun masuk, ya. Masuk, maju ke depan. Tingkatan 6. Ada lagi, ayo, ramai. Yang tingkatan 6 pun maju juga. Ini bakal pegawai-pegawai kerajaan kita. Ada di antara kita calon-calon doktor, ya. Lagi, maju. Yang baru saja tamat ataupun baru saja graduation daripada university, yang belum bekerja tapi sudah graduate, maju ke depan. Kita mau berdoa untuk kamu. Ada lagi? Maju. Ya. Maju. Harusnya.